Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang juga buat yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Selamat datang. Selamat beribadah dalam ibadah raya yang kedua. Dan hari ini dalam perjamuan Tuhan. Kalau kita ada dan hadir hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, kita bisa hadir dalam ibadah hari ini. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Thank you, Jesus. Oh, I will sing for your goodness. I love your voice. You have led me to the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. I love you, oh Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. All my life, 'cause all my life
for the goodness, and I will sing for the goodness. Sekali lagi, I will sing, and I will sing for the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berkati ibadah kami yang kedua, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tapiskan dan mulai ibadah yang kedua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin, haleluya. Kasih salam dengan senyuman lebih dari 3 orang. Haleluya. Karena hari ini kita berbahagia berkumpul bersama saudara iman. Amin. baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu coba angkat jempolnya, kedua tangan. Ya, ya. Tadi saya lihat gerakannya Bapak Gembala. Jempolnya digoyang. Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh. Amin. Untuk, iya. Jempolnya mana sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Amin. Sekali lagi teriakan, katakan nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari serukan. Haleluya. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Hey, serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, bersuka cita. Ada senyum di wajah kita. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wanita-wanita Pantai Kosta. Waktu dan tempat langsung saja.
mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari pria-pria Pantai Kosta. Waktu dan tempat langsung saja. Mari para pria-pria. Haleluya. Sebab dia hidup ada hari esok. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan kita.
hati kami. Kami akan menerima firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu pakai sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Oh, nggak ada haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita. Saudara bersuka cita. Puji Tuhan. Kita percaya pujian kita telah naik di hadirat Tuhan dan menyukakan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lupa saudara, setiap doa harus ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu kepada siapa kita berdoa dan Tuhan juga berkenan atas doa kita. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Maret di tahun 2023 dan waktu akan terus bergulir, berjalan, tetapi pastikanlah kita tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu hal yang penting dan mungkin saudara juga bertanya-tanya, apa arti bilur Yesus? Bilur Yesus, ya. Kita selalu menyanyikan bilurnya, bilurnya, tetapi apa arti bilur Yesus? Ya, sama seperti tadi pagi ibadah raya yang pertama, saya juga sampaikan hal yang sama. Arti bilur Yesus. Next. Apa arti bilur Yesus dalam kamus bahasa Indonesia terjemahan bebas berkata, arti bilur artinya luka panjang pada kulit, lalu diberi kata-kata dalam kurung bekas kena cambuk, bekas kena cambuk. Ya, itu terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, kata bilur juga dalam bahasa Ibrani dikatakan caburah atau bahasa Yunani molops, ya. Artinya digunakan untuk menunjukkan bekas luka memar. Lalu ada kata lebam, bengkak, membiru, tentunya berdarah, dan luka-luka cambukan pada tubuh, tanda kutip adalah hamba Allah yang menderita. Jadi bilur itu adalah luka. Luka-luka yang diderita oleh Yesus. Luka lebam, luka memar, itu yang dialami dan diterima oleh Yesus. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dia telah hancur 2000 tahun yang lalu, tapi memberikan kemenangan buat kita. Katakan amin, saudara. Next. Kita buka ayatnya dulu. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 5, Alkitab berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena, saudara baca apa enggak? Dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Baca sisa ayat ini sama-sama, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi makna arti bilur Yesus, luka yang memiliki tujuan. Saya garis bawahi atau kasih tanda tebal dan garis miring, ini adalah nubuatan. Jadi dalam kitab Yesaya, jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus disalib, Tuhan sudah menyatakan satu kali kelak ada orang yang mau menderita, menanggung dosa seisi dunia. Dan dia mati di atas kayu salib karena bilur-bilurnya menyembuhkan. Coba Matius buka seperti biasa saja, Yesaya 53 ayat 1.
Kita baca komplitnya, nubuatan Nabi Yesaya. Nah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia, perhatikan ini nubuatannya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, katakan amin. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, katakan amin. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 sekali lagi kita baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, sama-sama katakan, kita menjadi sembuh. Jadi nubuatan Yesus menderita itu sudah ada. Tadi pagi saya katakan dalam ibadah pertama, di dunia ini nggak ada yang baru. Kalau saudara benar-benar meneliti firman, semua sudah ditulis. Bahkan kejadian demi kejadian yang terjadi di dunia sekarang. Anda baca Matius pasal 24. Ada bangkit bangsa melawan bangsa. Ada terjadi peperangan. Terjadi gempa bumi. Terjadi kelaparan. Dan itu sedang terjadi sekarang. Tidak ada yang baru dalam dunia ini. Asal kita tahu firman. Kita melekat dengan firman. Kita justru malah berkata, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Katakan amin, saudara. Kalau saudara punya akun TikTok, beberapa hari ini sedang viral satu kejadian yang sangat fenomenal, saudara. Di satu negara namanya Brazil, ya. Kalau saudara saya ngomong Brazil, di benak saudara pasti sepak bola, betul, saudara. Di kota yang nama Rio de Janeiro, setiap 1 tahun sekali mereka mengadakan parade. Dan parade itu sangat fenomenal dan sangat terkenal dan menjadi pusat perhatian dunia. Tetapi saudara, yang memilukan tahun ini, negara Brasil di kota Rio de Janeiro mengangkat tema itu satanik, setan. Ya, saudara bisa lihat di sosial media. Apa yang terjadi, saudara? Mereka membuat patung setan itu besar sekali, saudara. Dan itu satu jalanan penuh orang bisa melihat setan yang besar yang mereka bikin. Tapi bagi saya bukan itu yang menarik perhatian. Yang menarik perhatian saya adalah begini. Ada satu adegan di mana si setan itu yang kecil, dia menarik satu orang yang berperan menjadi Yesus. Bayangkan, saudara. Jadi Yesus ditarik-tarik sama setan. Bukankah itu suatu penghinaan, saudara? Saudara ingat ada ayat berkata segala kuasa ada di bawah telapak kaki Tuhan. Iblis ada di bawah telapak kaki kita. Kenapa sekarang malah ditujukan sepertinya Yesus lemah, sepertinya Yesus ditarik-tarik oleh setan. Dan saudara lihat ceritanya, hari yang sama tidak lama terjadi tsunami banjir di Rio de Janeiro, saudara. Saudara perhatikan yang saya mau ngomongnya. Hari ini Anda kalau peka dengan keadaan, kayaknya Tuhan lagi marah benar sama manusia. Ketika manusia mungkin berpikir, mana Tuhan, mana kuasa Tuhan, mana katanya Tuhan mau menghukum. Akhirnya sekarang Tuhan hukum. Saudara lihat sekarang cuaca kita. Tidak menentu, mau bilang hujan gak hujan. Banjir di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Karena apa? Tuhan juga punya batas kesabaran, saudara. Ya, dia memang panjang sabar. Dia penuh kasih karunia. Tetapi lihat, dia juga punya batas kesabaran. Ketika dosa manusia sudah melewati batas Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, kita harus terima hukuman dari Tuhan. Dan Tuhan gak main-main kalau hukum, saudara.
Kalau Anda pelajari dalam perjanjian lama, Anda salah sedikit mati. Anda salah sedikit mati. Kota yang bernama Sodom dan Gomora. Kalau Anda lihat kota itu kota paling bejat. Minggu lalu saya berkhotbah tentang kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Di mana Tuhan membumi hanguskan lewat air. Hanya keluarga Nuh 8 orang yang selamat. Yang lain mati, saudara. Ada kata menyesal. Aku menyesal menciptakan manusia. Kenapa Tuhan bisa menyesal menciptakan manusia? Karena manusia tingkat kejahatan dosanya sudah melampaui batas kesabaran Tuhan. Dan saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Ini adalah waktunya untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, berapa lama sih kita hidup dalam dunia? Hah? Ada pujangga berkata aku mau hidup 1000 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini bisa masuk dalam satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Apakah ketika kita umur 100 tambah sehat, tambah seger? Enggak. Umur 70, 80, mata udah rabun, lama-lama mati. Dan kalau udah bicara mati, habis perkara, saudara, selesai. Nggak bisa balik lagi, bangkit dari kubur, saya ngulang lagi, nggak bisa, saudara. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk saya. Halo? Yang ngerti katakan amin. Coba balik lagi, Yus. Jadi nubuatan Tuhan, bahkan kematiannya itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Next. Nah, saudara, saya dapat gambar ini di Google, saudara. Saya nggak tahu saudara bisa lihat apa enggak. Ini gambaran orang yang siap naik salib, tetapi sebelumnya itu dia harus disiksa. Dan penyiksaan di zaman Romawi itu sangat kejam. Tidak manusiawi, tetapi ini yang kurang lebih gambaran Yesus ketika dia dicambuk. Kalau saudara lihat cambuk yang sekarang beredar di mana-mana, itu mah bukan cambuk namanya. Itu cuma asal aja. Tapi cambuk yang Yesus alami, Anda lihat, bukan hanya cambuk, di ujung cambuk ada 3 cabang tali lagi. Dan di ujung tali ada bola-bola seperti silver, di ujungnya itu kayak ada taringnya. Jadi ketika cambuk Yesus, mencambuk Yesus, bak, itu bukan langsung bunyi pas, begitu enggak? Dia bunyi krek, karena dia menyangkut di tulang baru ditarik, bak. Bilur-bilur Yesus, hancur badan Yesus. Kalau saudara lihat film The Passion of Christ, belum bisa menggambarkan penderitaan Tuhan. Tadi dalam Yesaya berkata, dia udah gak berbentuk manusia lagi. Kita aja gak mau lihat karena udah gak berbentuk manusia lagi lah Tuhan kita. Sampai seperti itu kurang lebih penderitaan apa yang dia tanggung demi keselamatan saya dan saudara. Bilur-bilur Yesus, luka-luka dia, memar, dihajar, dipukul, diludahi. Apa yang Yesus gak terima, saudara? Itu gak sebanding dengan penderitaan yang kau hadapi hari ini. Dia udah tanggung semua di atas kayu salib. Katakan amin, saudara. Kurang lebih beginilah cara tentara Romawi menghancurkan tubuh Yesus. Next. Sekarang saya mau kita baca 1 Petrus 2 ayat 23 sampai ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 23-24 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak, saudara baca, ia tidak dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri, perhatikan,
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi dalam kitab Yesaya dikatakan bilur-bilurnya menyembuhkan. Lalu dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 2 ayat 24 juga dikatakan bilur-bilurnya menyembuhkan. Tetapi kalau Anda perhatikan, yang dimaksud bilur menyembuhkan bukan hanya fisik. Saya ulangi lagi ya. Bukan hanya bilurnya itu menyembuhkan sakit fisik kita, tetapi lebih kepada sakit karena kita ada di dalam dosa. Ngerti ya saudara ya? Dikatakan bahwa supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Kebenaran. Nah, sekarang saya bicara tentang kebenaran dulu, saudara. Hari ini orang benar itu nggak ada harganya, saudara. Betul nggak? Saudara hidup dalam benar, orang benar hidup dalam kebenaran, Anda akan dijauhi orang. Karena orang akan berpikir begini, hari gini hidup benar, hari gini ke gereja, hari gini hidup suci, hari gini jauhin dosa. Kita ini manusia, bro. Waduh. Coba buka Mazmur 119. Coba ayat 11 dulu. Next 12. Sekarang berarti 119 ayat 10. Benar. Ayat 10. Nah, perhatikan ya. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Aku jangan berdosa terhadap engkau. Begini saudara. Orang akan berkata bahwa nggak mungkin lah nggak berdosa, nggak mungkin lah kita nggak berbuat salah. Betul. Tetapi itu dulu ketika kita belum punya firman, dulu ketika kita nggak tahu Tuhan. Saya bisa jaminkan sekarang orang yang ada di dalam Tuhan, Anda penuh dengan firman, dikatakan kalau janji Tuhan aku simpan di dalam hati, janji Tuhan itu firman. Firman itu janji Tuhan, katakan amin saudara. Supaya aku tidak Jadi orang bisa tidak berdosa kalau dia punya firman, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, saya tidak katakan Anda keluar dari gereja ini lalu Anda tidak bisa berbuat dosa sama sekali. Enggak. Justru ketika kita keluar dari gereja, kita justru diserang terus oleh iblis. Kita menjadi lawannya iblis. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ada kesempatan dia terekam. Tetapi kalau kita punya firman, sekali lagi saudara, kalau kita punya Tuhan dalam hati ini, Anda punya firman, itu menjaga kita dari hidup jatuh dalam dosa. Katakan amin saudara. Jadi kembali lagi, bilur Yesus menyembuhkan, yang pertama bagi saya, ini bagi saya, adalah bukan hanya fisik. Tetapi yang dia sembuhkan adalah rohani kita. Hidup kita. Bukan hidup fisik kita. Saudara, percayalah fisik ini sifatnya tidak kekal. Betul enggak saudara ya? Contoh misalnya ya. Tiba-tiba, contoh ini cuma contoh ya. Ada orang kecelakaan. Gedebruk. Nabrak trailer. Brak gitu ya. Nah mau tidak mau karena kakinya ditabrak. Harus diamputasi, dipotong. Pak. Betul? Lalu dipasang kaki palsu. Dia tetap masih bisa berjalan, tapi kakinya nggak ada. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih penting? Dia terima kaki baru atau hidupnya diselamatkan? Hidupnya diselamatkan apa punya kaki baru? Ya. Lebih baik aku nggak punya tangan, nanti ayatnya kita baca. Lebih baik aku nggak punya apa-apa, tapi jiwaku selamat. Artinya apa? Tubuh ini kan fana saudara. Tubuh ini kan gak kekal. Anda pergi ke kuburan
apa namanya yang di belakang itu? Ah itu. Lalu kita cari saudara kita, dibuka deh sekarang. Yang udah meninggal tahun lalu, 2 tahun lalu, 5. Itu sudah gak ada lagi saudara. Tubuhnya sudah menjadi tanah. Jadi tubuh ini sifatnya tidak kekal. Apa yang kekal? Keselamatan itu kekal saudara. Jadi sekali lagi supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, bilur-bilur itu yang akan menolong menyembuhkan kita. Next, saya kasih 2 contoh saudara, 2 ayat. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4 berkata begini ya, perhatikan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wahyu 21 berbicara sorga. Saudara yakin masuk sorga? Wah, aminnya sedikit. Saudara yakin masuk sorga? Iya, karena kita sudah ada di jalan yang benar. Nah, nanti di sorga, ini saya mau jelaskan. Kita sudah tidak pakai tubuh yang lama lagi. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Jadi indah yang sekarang orangnya sama tetap indah. Tapi tubuhnya bukan tubuh indah yang sekarang lagi. Waktu dia di dunia diubahkan oleh Tuhan memiliki tubuh kemuliaan. Saudara mau terima tubuh kemuliaan? Haleluya. Itu contoh yang pertama. Nah perbandingannya Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan di sini saudara. Kalau tubuh ini, sekali lagi saya katakan, ini akan berubah. Saudara maaf bicara, kalau nggak punya kaki, nanti punya kaki baru lagi saudara. Haleluya. Nah tubuh lama ini kita akan tinggalkan, kita nggak pakai lagi. Kita punya tubuh kemuliaan. Tetapi Roma 12 ayat 1 dan 2, ini berbicara perubahan ketika kita masih di dunia. Ngerti ya saudara ya? Tubuh ini tidak kekal, tetapi tubuh ini akan diubahkan. Tetapi tubuh yang berbicara hidup kita yang di dalam ini, itu fungsinya cuma ada di dunia. Saudara tahu, Alkitab ini berisi firman Tuhan, betul? Ini isinya firman Tuhan, yakin? Yakin? Saudara tahu ini cuma dibutuhkan ketika kita di dunia. Ketika nanti kita ketemu Tuhan yang adalah firman, kita gak perlu Alkitab lagi saudara. Karena Tuhannya udah ada. Haleluya. Sama seperti yang tadi saya katakan, tubuh ini sifatnya fana. Tidak kekal, kita akan diubahkan. Tetapi tubuh yang dalam, tubuh yang rohani ini, kelakuan kita, perbuatan kita, itu berlaku di dunia. Makanya jangan main-main iring Tuhan Bapak Ibu. Saya berani ngomong begini saudara. Kalau saudara hanya main-main iring Tuhan, lebih baik Anda gak usah gereja. Ya dong, mendingan ke mall, nonton TV, ini kan weekend. Ya, senang-senang mau ngapain terserah saudara. Iya kan? Nikmati hidupmu. Tetapi karena kita tahu bahwa kita mau iring Tuhan, sungguh-sungguh Alkitab berkata di dalam dunia ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Nah sekarang saudara sedang menjalani jalan sempit. Ketika orang sedang menyenangkan hati mereka, mereka sedang enjoy, kita ada di rumah Tuhan saudara. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang kita datangi. Karena kita mau sungguh-sungguh iring Tuhan. Meskipun saya yang tahu nyanyi. Menderita
Lebih keras lagi. Saya mau iring Sampai kapan? Sampai selama. Meskipun susah menderita. Memang itulah bagian kita anak-anak Tuhan. Nggak bisa kita jalan mulus-mulus terus. No, saudara, enggak. Yesus harus jalan salib, bilur-bilur Yesus. Luka-luka Yesus. Tetapi apa yang dia kerjakan 2000 tahun lalu kita nikmati hari ini. Kenapa? Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan keselamatan itu mahal. Makanya kalau saudara sudah selamat, pertahankan apa yang kau miliki. Kita akan bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Next. Saya catat beberapa poin. Jadi apa makna bilur Yesus bagi kita? Yang pertama, dosa kita diampuni. Katakan amin, saudara. Siapa yang yakin dosa kita diampuni? Katakan amin. Sejauh timur dari barat, dia lupakan dosa-dosa kita. Ketika iblis datang mendakwa kita, kamu Herman begini, kamu Venture begini, kamu Suito begini, itu iblis. Tetapi Tuhan membebaskan kita. Kita yang berdosa disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah pulih. Haleluya. Coba baca ayatnya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Jadi kalau hari ini ada doa yang belum dijawab, jangan-jangan mau saudara masih berdosa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang tahu nyanyi dong. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal apa? Asal ku hidup tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka. Lagu ini diangkat dari ayat ini. Yang memisahkan kita dengan Tuhan, tadi dikatakan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia gak budak, saudara. Dia dengar doa kita. Tetapi kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa tangan Tuhan tidak terulur? Karena masih ada dosa yang memisahkan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Jadi yang membuat ada banyak doa-doa kita tidak dijawab karena hidup kita belum benar di hadapan Tuhan. Saya bersyukur, tentu juga saudara bersyukur, kita punya Tuhan bukan Tuhan gampangan. Kalau Tuhan kita Tuhan gampangan, udah hidup kita pasti akan semraut, saudara. Sekarang saya mau tanya saudara, apakah setiap doa dijawab? Halo? Saudara udah sarapan? Saya belum. Ini ibadah kedua saudara. Semangat. Haleluya. Saya tanya, semua doa dijawab? Semua doa didengar? Iya. Tapi kalau nggak dijawab, ya karena Tuhan memang belum mau jawab. Haleluya. Tetapi penghalang itu adalah dosa. Itu poin kedua. Yang ketiga, makna bilur Yesus bagi kita yang ketiga. Dia membebaskan kita dari kematian kekal. Haleluya. Karena bilur Yesus kita hidup. Karena bilur Yesus kita punya pengharapan. Karena bilur Yesus kita
memiliki sorga. Dan dikatakan karena dia membebaskan kita dari kematian kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang tadinya harus dihukum, kita yang harus terima neraka. Tetapi karena Tuhan, karena bilur Yesus, karena pengorbanan Yesus, kita diselamatkan. Yang keempat dan yang terakhir, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kak Kris yang dulu bukan Kak Kris yang sekarang. Iya kan? Ya, siapa lagi? Sini ya. Jeo yang dulu bukan Jeo yang sekarang. Oh haleluya. Yohanes yang dulu bukan Yohanes yang sekarang. Haleluya. Herman Rantung yang dulu bukan Herman Rantung yang sekarang. Betul nggak saudara? Iya kan? Haleluya. Kenapa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Karena kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya undang pemain musik, saya undang singer. Untuk kita siap masuk dalam perjamuan asa yang kudus.